Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Pada suatu hari, seorang laki-laki sedang berjalan bersama dengan seekor singa di tengah-tengah hutan. Sambil berjalan, mereka saling menyombongkan kehebatan kelompok mereka masing-masing. Kemudian, tibalah mereka pada sebuah patung yang menunjukkan seekor singa sedang dililit lehernya oleh seorang manusia. Laki-laki itu dengan bangga berkata, "Lihatlah, betapa kuatnya kami. Bahkan Raja Binatang pun takluk di bawah kami." Singa itu menjawab, "Jika kami para singa tahu cara memahat batu, kamu akan melihat patung seorang manusia tidak berdaya di bawah cakar singa." Moral cerita tersebut, menurut pengarangnya yaitu Aesop, adalah bahwa sebuah cerita bagus akan kehilangan bagusnya ketika cerita bagus lainnya diceritakan. Saya tidak akan membahas tema cerita di cerita tersebut di dalam video ini. Yang ingin saya tunjukkan dengan mengutip cerita tersebut adalah Aesop membuat dua karakter yang berbeda tingkat ciptaan saling berkomunikasi dengan sebuah bahasa. Kita mengetahui bahwa hal ini tidak mungkin terjadi di dalam realitas dunia ini. Bagaimana mungkin singa dapat berbicara dengan manusia? Kita mengetahui bahwa singa tidak dapat berbahasa. Hal demikian juga pernah dipikirkan oleh para teolog. Bagaimana manusia dapat berbicara dengan Tuhan dan sebaliknya? Bukankah perbedaan kualitas antara pencipta dan ciptaan begitu jauh? Terlebih lagi bagaimana manusia dapat berbicara tentang Tuhan sama sekali? Di dalam ilmu bahasa, bahasa yang digunakan oleh manusia untuk berbicara tentang Tuhan dan agama disebut bahasa religius atau religious language. Di dalam video ini kita akan melihat apa sumbangsi dan pengaruh John Calvin terhadap pengertian kita tentang bahasa religius. Sebelumnya, kita akan melihat dulu pandangan-pandangan yang berbeda dengan pandangan Calvin. Kemudian kita juga akan melihat penerus-penerus Calvin yang mengembangkan lebih jauh pandangan Calvin tentang bahasa religius. Pandangan yang pertama adalah pandangan univokal. Pandangan ini mengatakan bahwa bahasa manusia tentang Tuhan selalu bersifat harfiah dan itu cukup. Orang yang membaca Alkitab dengan pandangan ini akan menafsirkan Alkitab sesuai dengan arti harfiah setiap kalimat yang mereka baca. Tidak dapat disangkal bahwa ada banyak contoh dalam Alkitab yang mengandung arti harfiah. Misalnya, ketika Alkitab berkata bahwa Allah mengacau balaukan bahasa manusia, Alkitab sedang bermaksud harfiah, yaitu Allah benar-benar mengacaukan bahasa manusia. Sejak saat itu, bahasa manusia benar-benar menjadi kacau, bukan seolah-olah menjadi kacau. Namun demikian, tidak semua bagian di dalam Alkitab dapat ditafsirkan secara harfiah. Jika semua bagian Alkitab harus ditafsirkan secara harfiah, bagaimana caranya kita menafsirkan Yesus yang adalah anak domba Allah? Selain itu, Yesus sendiri jelas-jelas menggunakan banyak metafora di dalam ajarannya. Kita disebut domba-dombanya, dan orang Farisi disebut keturunan ular beludak. Apakah orang-orang Farisi tersebut benar-benar ular beludak yang berevolusi menjadi manusia? Pandangan kedua adalah pandangan equivokal.
Ini adalah ekstrim yang berseberangan dengan pandangan sebelumnya. Menurut pandangan ini, semua pembahasan tentang Tuhan tidak dapat diartikan secara harfiah. Setiap pernyataan afirmatif selalu mempunyai arti yang sangat berbeda dari arti harfiahnya. Misalnya kata baik dalam pernyataan Allah itu baik mempunyai arti yang sama sekali berbeda dengan anto itu baik. Dengan demikian, setiap pernyataan afirmatif tentang Allah selalu bersifat kiasan dan mustahil dimengerti oleh manusia. Hal ini memang terdengar masuk akal karena bahasa manusia terlalu terbatas untuk berbicara tentang Tuhan yang tak terbatas. Oleh karena itu, menurut pandangan ini, Allah hanya dapat dideskripsikan secara tepat dengan kalimat negatif. Misalnya, Allah tidak jahat dan sebagainya. Ini berarti kita dapat lebih mengandalkan kalimat negatif daripada kalimat afirmatif. Namun, ini bukanlah yang diajarkan Alkitab. Alkitab sendiri banyak menggunakan pernyataan afirmatif. Asaf berkata, Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Mazmur 73 ayat 1. Asaf dan kita tentu saja dapat mengerti kalimat tersebut meskipun mungkin dengan kedalaman yang berbeda-beda. Pandangan yang ketiga adalah pandangan analogis. Pandangan ini dikemukakan oleh Thomas Aquinas. Belakangan, Cornelius Van Til juga menggunakan istilah yang sama tetapi dengan pengertian yang berbeda. Pandangan analogis Aquinas mengatakan bahwa istilah baik untuk Allah dan manusia mempunyai pengertian yang sama, tetapi dengan cara pemaknaan yang berbeda. Menurut Aquinas, ada dua macam bentuk form yang membentuk keberadaan sesuatu: bentuk substansial dan bentuk aksidental. Bentuk substansial mengacu pada esensi dari substansi tersebut, sedangkan bentuk aksidental adalah properti yang non-esensial, namun menentukan kesempurnaan, perfection, atau kualitas substansi tersebut. Menurut Aquinas, ketika kata baik ditujukan kepada Allah, kita sedang merujuk kepada esensi Allah. Hanya Allah yang baik di dalam esensinya. Jika kita melepaskan baik dari Allah, Ia berhenti menjadi Allah. Ini berbeda dengan manusia. Jika baik dilepaskan dari manusia, Ia tetap adalah manusia. Inilah sebabnya ketika kata baik ditujukan untuk manusia, kita sedang merujuk pada bentuk aksidentalnya, yaitu properti yang dilekatkan kepada esensi manusia untuk kesempurnaan manusia. Di sini kita melihat adanya hubungan analogi antara sifat baik yang ada pada Allah dengan manusia. Tidak seluruhnya berbeda, juga tidak seluruhnya sama. Sebelum kita membahas konsep analogis dari Van Til yang sangat berbeda dengan pandangan Aquinas, kita terlebih dahulu melihat apa pandangan John Calvin, bapa reformator yang sangat mempengaruhi pemikiran Cornelius Van Til. Di dalam bukunya Institutio, buku 1 bab 4 bagian 1, ia berkata, ia berbicara tentang wahyu dan bahasa. Pertama-tama ia mengukuhkan dahulu bahwa otoritas Alkitab lebih tinggi dari segala hikmat manusia yang harus diakui kebenaran dan keabsahannya tanpa ada semacam bantuan penjelasan atau pembuktian dari luar. Misalnya yang bergantung pada rasio. For unless this foundation is laid, its authority will always remain in doubt. Katanya, ini adalah presaposisi yang harus kita terima dulu sebelum berbicara lebih lanjut tentang Alkitab. For truth is clear of all doubt when not sustained by external props. It serves as its own support. Jika Alkitab adalah kebenaran yang paling tinggi, ia tidak perlu pembuktian yang otoritasnya lebih rendah untuk membenarkan dirinya. Setelah kita menerima otoritas Alkitab ini, menurutnya kita baru akan mendapatkan konfirmasi akan keyakinan kita.
Dan ketika kita meneliti Alkitab dengan lebih mendalam, kita akan menemukan konfirmasi tentang betapa rasionalnya Alkitab, tentang indahnya jalinan-jalinan kebijaksanaan yang terdapat di dalamnya. Kemudian John Calvin menghubungkan wahyu dengan bahasa manusia. Kita terkagum-kagum dengan Alkitab bukan karena kehebatan bahasanya, tetapi karena grandeur of subjects, yaitu konten yang diwadahi oleh bahasa itu. Di sini jelas bahwa Calvin membedakan antara konten dan style. Bagi Calvin, bahasa manusia yang terbatas dapat menampung firman Tuhan hanya karena providensia Allah. For it was also not without God's extraordinary providence that the sublime mysteries of the kingdom of heaven came to be expressed largely in mean and lowly words, lest, if they had been adorned with more shining eloquence, the impious would scoffingly have claimed that its power is in the realm of eloquence alone. Bahasa manusia hanyalah lowly words yang dipakai oleh Allah untuk mengekspresikan misteri kerajaan sorga. Allah tidak memakai bahasa khusus, tetapi bahasa manusia biasa. Jika Allah memakai bahasa khusus, maka orang yang tidak percaya akan berpikir bahwa yang membuat Alkitab berkuasa mengubah hidup manusia adalah bahasanya, bukan isinya. Calvin kemudian mengutip Paulus, "Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh." 1 Korintus 2 ayat yang keempat. Hal ini menyatakan dengan cukup jelas bahwa bahasa manusia yang rendah, tanda kutip rendah, dapat digunakan untuk berbicara tentang Tuhan karena providensia Allah. Perbedaan Calvin dengan Aquinas adalah bahwa Calvin menjelaskan hal ini dengan komitmen terhadap supremasi Alkitab, sedangkan Aquinas mencoba memecahkan masalah bahasa religius ini dengan komitmen terhadap filsafat Aristotelian. Van Til juga mengembangkan pendekatan analogis, tetapi dalam pengertian yang sangat berbeda dengan Aquinas. Di dalam konsep analogis Van Til, pengetahuan manusia adalah finite replika dari pengetahuan Allah. Memang, pengetahuan manusia bukanlah pengetahuan Allah itu sendiri, maka manusia tidak mungkin mengetahui secara sempurna persis seperti yang Allah mengetahui. Tapi bagaimanapun juga, pengetahuan manusia tetaplah replika yang terbatas dari pengetahuan Allah. Jadi manusia dapat berpikir mirip seperti Tuhan berpikir dalam batasan ciptaan. Menurut Van Til, bahasa manusia tentang Tuhan adalah anthropomorphic. Menurut Frame, Van Til mengikuti tradisi doktrin reform tentang akomodasi, yaitu Allah berbicara kepada manusia dengan bahasa yang dapat dimengerti manusia, bukan dengan bahasa intra-trinitariannya. Saya kira pendapat Van Til sangat terpengaruh oleh John Calvin yang berkata bahwa Allah menggunakan lowly words dari manusia untuk menyatakan dirinya. Ini artinya bahasa manusia, baik yang harfiah maupun kiasan, dapat digunakan untuk berbicara tentang Tuhan. Konsep finite replika juga berlandaskan pada doktrin manusia yang diajarkan Alkitab, yang mewahyukan bahwa manusia adalah gambar dan rupa Allah. John Frame, murid Cornelius Van Til, meneruskan lebih lanjut diskusi tentang bahasa religius. Menurut John Frame, bahasa Alkitab mempunyai karakter yang sama dengan atribut Allah yang adalah transcendent dan imanen. Karena itu, bahasa Alkitab mempunyai karakter oddness dan ordinaris karena bersifat transcendent dan odd. Seringkali kita menemukan bagian Alkitab yang tidak dapat kita mengerti sepenuhnya. Demikian juga karena bersifat imanen dan ordinary.
maka kita dimungkinkan untuk mengerti apa yang dikatakan Alkitab. Masih terpengaruh oleh John Calvin, John Frame berkata bahwa bahasa dalam Alkitab adalah kata-kata Allah dan manusia dalam waktu yang sama. Jika bahasa manusia yang terbatas dapat digunakan oleh Tuhan dalam Alkitab, maka kita dapat menyimpulkan bahwa bahasa manusia dapat digunakan untuk membicarakan tentang Tuhan dalam teologi juga. Jika dihubungkan dengan cerita manusia dan singa yang tadi diceritakan, kita tidak seperti singa yang berbicara dengan manusia dengan menggunakan bahasa manusia. Kita tidak berbicara dengan dan tentang Tuhan dengan bahasa intra-trinitarian Allah, melainkan dengan bahasa kita yang sudah diprovidensi oleh Allah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.